Selamat pagi, yang saya hormati para Dewan Penguji. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada sidang skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saya Yulita Pamasa Pangestuning Tias dan saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Desain Kualitas Layanan Unit Akademik di Sekolah Bisnis dengan menggunakan Quality Function Deployment atau QFD dengan agenda yang mengacu pada penulisan skripsi bab 1 sampai dengan bab 5. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya keberadaan globalisasi yang telah membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, politik, budaya, hingga ekonomi yang kemudian turut berdampak secara luas bagi berbagai sektor yang ada dan salah satunya adalah sektor pendidikan. Terlebih, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Ali Gufron Mukti memprediksi bahwa pendidikan di Indonesia akan terus meningkat di tengah era digitalisasi saat ini, yang ditunjukkan oleh peningkatan angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi di Indonesia hingga 34,8% pada tahun 2019. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada atau FEB UGM sebagai anggota dari Association to Advance Collegiate Schools of Business atau AACSB pertama di Indonesia harus mampu merespon perubahan lingkungan di era yang semakin dinamis. Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT berdasarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 mengenai instrumen akreditasi program studi menjadi salah satu indikator mutu dari perguruan tinggi dengan komponen pelayanan unit akademik yang memadai. Hal tersebut turut menjadi pertimbangan sehingga unit akademik mampu memberikan pelayanan prima mengenai kebutuhan akademik dari setiap mahasiswa sebagai pengguna jasa perguruan tinggi. Oleh sebab itu, penting bagi unit akademik FEB UGM untuk mengembangkan kualitas layanan secara proaktif melalui pemahaman terhadap ekspektasi konsumen dan kemampuan perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Penyedia jasa pendidikan di tingkat perguruan tinggi sebagai pelaku usaha turut merasakan persaingan usaha yang kian ketat. Unit akademik FEB UGM sebagai salah satu komponen dari ukuran mutu fakultas harus menyadari dan memperhatikan cara dalam menciptakan dan juga meningkatkan kualitas layanan sehingga mampu mencapai keunggulannya berkelanjutan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman desain kualitas bagi layanan yang sesuai dengan kemampuan FEB UGM, khususnya pada kinerja layanan unit akademik FEB UGM sehingga lebih mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Hal tersebut kemudian mengerucut pada 3 pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apa saja atribut layanan yang dibutuhkan konsumen unit akademik FEB UGM? Apa saja tindakan kualitas unit akademik FEB UGM dalam memenuhi kebutuhan konsumen? Dan terakhir adalah seberapa besar skala prioritas tindakan kualitas unit akademik FEB UGM dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun tujuan penelitian adalah mengidentifikasi atribut layanan yang dibutuhkan konsumen unit akademik FEB UGM, memetakan tindakan kualitas unit akademik FEB UGM dalam memenuhi kebutuhan konsumen, serta mengukur skala prioritas tindakan kualitas unit akademik FEB UGM dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, motivasi dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan konsep QFD dan HOQ untuk mengetahui hubungan antara kebutuhan konsumen dengan kemampuan layanan dari unit akademik FEB UGM, serta sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan pencapaian FEB UGM sebagai 5% dari 16.000 lebih sekolah bisnis di dunia. Penelitian ini juga secara praktis akan memberikan manfaat secara langsung bagi unit akademik FEB UGM agar dapat tercipta standar kualitas layanan yang lebih komprehensif, adaptif, dan juga sistematis dalam merespon perubahan lingkungan di era yang semakin dinamis. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, unit merupakan bagian terkecil dari sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Unit juga dapat dimaknai sebagai satuan atau regu kerja. Adapun unit akademik merupakan unit yang melaksanakan layanan dan juga evaluasi di bidang pendidikan, kemahasiswaan, serta melakukan penyusunan statistik akademik melalui berbagai macam layanan. Secara umum, layanan merupakan aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk tidak berwujud. Hal yang sama juga berlaku untuk kualitas sebagai persepsi terhadap suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui 5 pendekatan. Pertama adalah transenden, mengacu pada kualitas yang identik dengan keunggulan bawaan atau tingkat nilai universal yang didasarkan pada pengalaman konsumen. Kemudian yang kedua adalah product based,
yang mengidentifikasi kualitas sebagai satu dimensi dengan kualitas terbaik pasti membutuhkan lebih banyak uang. Kemudian user-based adalah pendekatan ketiga. Pendekatan ini memaparkan bahwa kualitas ditentukan oleh konsumen karena konsumen selalu benar. Kemudian kualitas juga menunjukkan bahwa atribut produk itu sudah memenuhi persyaratan konsumen. Selanjutnya adalah pendekatan keempat adalah manufacturing based yang menjelaskan bahwa kualitas menyiratkan kesesuaian dengan spesifikasi dan fokus pada perspektif pasokan. Dan adapun pendekatan yang kelima atau yang terakhir adalah value based yang mendefinisikan kualitas difokuskan pada biaya dan juga pada harga. Tak terlepas dari kualitas dan layanan, kualitas layanan menunjukkan perbandingan antara layanan yang diharapkan konsumen atau expected service dengan persepsi konsumen mengenai layanan yang sebenarnya disampaikan atau perceived service. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat ketertarikan konsumen untuk kembali menggunakan jasa di suatu perusahaan. Dengan demikian, kualitas layanan menjadi faktor utama bagi kepuasan konsumen. Selanjutnya, konsep Quality Function Deployment atau QFD pertama kali diperkenalkan oleh Yuji Akao di tahun 1972. Pemahaman yang kaya mengenai keinginan konsumen dan untuk mengidentifikasi solusi proses alternatifnya merupakan hal yang penting. Informasi tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam desain produk untuk membantu menentukan apa yang akan memuaskan konsumen dan di mana penerapan upaya pengembangan kualitas harus dilakukan. Dan kemudian dengan demikian produk yang ditawarkan pun dapat memenuhi ekspektasi konsumen. Adapun matriks House of Quality atau HOQ merupakan inti dari metode QFD ya untuk mendefinisikan hubungan antara keinginan konsumen dengan spesifikasi produk atau layanan. Hubungan tersebut diperjelas melalui pemberian bobot penilaian untuk setiap hubungan yang diidentifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan unit analisis unit akademik FEB UGM yang dilaksanakan pada Januari sampai dengan Maret 2021. Proses pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi literatur, wawancara, dan kuesioner yang sebelumnya telah diuji reliabilitasnya dengan menggunakan Cronbach's-Alva. Adapun metode analisis yang digunakan adalah Quality Function Deployment atau QFD dengan alat analisis House of Quality atau HOQ. Adapun Rika Fatimah et al. Pada tahun 2008 dalam Quality Family Deployment, A New Perspective in Determining Priority Importance for Improving Work Performance in Organization menyebutkan bahwa terdapat 5 tahapan HOQ yang dimulai dengan mengidentifikasi suara konsumen, mengidentifikasi suara perusahaan, kemudian dibentuk hubungan antara suara konsumen dan juga suara perusahaan, penghitungan rasio perbaikan dan prioritas kebutuhan konsumen, hingga akhirnya penentuan prioritas pengembangan tindakan perusahaan. Kuesioner disebarkan pada tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2021 secara daring melalui media sosial dan juga email akademik FEB UGM. Responden dibedakan berdasarkan data demografis yang mencakup program studi, tahun angkatan, waktu penggunaan layanan, frekuensi penggunaan layanan, dan keperluan penggunaan layanan sebagaimana tertera pada tabel. Secara keseluruhan terdapat 115 responden yang telah mengisi kuesioner. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, terdapat 15 responden yang tidak memenuhi kriteria. Dengan demikian, jumlah responden dalam penelitian adalah sebanyak 100 responden yang seluruhnya memenuhi 2 kriteria, yakni merupakan mahasiswa aktif FEB UGM program sarjana pada semester genap tahun ajaran 2019-2020 dan atau semester ganjil tahun ajaran 2020-2021, serta pernah menggunakan layanan dan atau menghubungi unit akademik FEB UGM selama masa pandemi COVID-19. Penelitian menggunakan QFD dengan alat analisis berupa House of Quality atau HOQ yang terdiri atas 5 ruang, antara lain ruang kiri HOQ, ruang atas HOQ, ruang tengah HOQ, ruang kanan HOQ, serta ruang bawah HOQ. Penentuan SK dibuat berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa aktif program sarjana FEB UGM pada semester genap tahun ajaran 2019-2020 dan atau semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 selaku konsumen loyal yang pernah menggunakan layanan dan atau menghubungi unit akademik FEB UGM sebanyak lebih dari 6 kali selama masa pandemi COVID-19. SK yang telah diperoleh melalui wawancara selanjutnya dikumpulkan,
dirangkum dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori menurut persamaan garis besar ide yang diwujudkan dalam diagram afinitas dan diagram pohon. Pengembangan diagram pohon dilakukan dengan mengklasifikasikan garis besar ide pada diagram afinitas ke dalam 5 dimensi dan 20 variabel dalam bentuk tabel berikut. Identifikasi SP diperoleh melalui pelaksanaan wawancara dengan pihak unit akademik FEB UGM yang memahami seluk-beluk perusahaan, terutama kaitannya dengan operasional layanan unit akademik FEB UGM. Wawancara dilakukan guna mengetahui respon atau cara perusahaan dalam menanggapi SK mengenai layanan unit akademik FEB UGM selama masa pandemi COVID-19 dengan hasil SP sebagaimana tertera pada tabel berikut. Matriks korelasi SK dengan SP diperoleh dengan cara menghubungkan antara ruang kiri HOQ, yaitu SK, yang merupakan kebutuhan konsumen dengan ruang atas HOQ, yaitu SP, yang merupakan cara perusahaan dalam merespon kebutuhan konsumen. Melalui studi literatur, diskusi, dan finalisasi dengan pakar QFD, ruang tengah HOQ kemudian diekspresikan melalui pembobotan hubungan, yaitu skala penilaian 9 disimbolkan dengan lingkaran penuh yang menunjukkan hubungan kuat, penilaian 3 disimbolkan dengan lingkaran kosong yang menunjukkan hubungan sedang, dan penilaian 1 disimbolkan dengan segitiga yang menunjukkan hubungan lemah. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa setiap SK dan SP hanya memiliki satu korelasi kuat. Dari keseluruhan matriks, hubungan yang muncul secara proporsional dari yang terbanyak adalah hubungan sedang, kuat, dan lemah. Kemudian dibentuk ruang kanan HOQ yang terdiri atas 4 komponen, yaitu rasio perbaikan, penilaian kepentingan, faktor peringkat, dan prioritas perbaikan. Hasil dari ruang kanan HOQ merupakan prioritas perbaikan dari setiap SK, sehingga menghasilkan ruang kanan HOQ sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa terdapat 5 SK yang menjadi prioritas perbaikan dari setiap SK. Langkah terakhir merupakan pembentukan ruang bawah HOQ yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bobot kepentingan dan prioritas tindakan dari setiap SP, sehingga diperoleh ruang bawah HOQ sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa terdapat 5 SP yang menjadi prioritas tindakan dari setiap SP. Kemudian setiap elemen dari HOQ yang telah dipersiapkan, baik ruang kiri, atas, tengah, kanan, maupun bawah, diintegrasikan ke dalam satu model utuh HOQ desain kualitas layanan unit akademik di FEB UGM sebagai berikut. Kualitas layanan perusahaan dapat diketahui dengan mengaplikasikan metode QFD yang mengacu pada SK dan SP. Berdasarkan analisis yang diperoleh dari ruang kanan dan ruang bawah, masing-masing diperoleh 5 atribut yang memiliki nilai paling tinggi. Nilai tersebut dapat digunakan guna mengidentifikasi prioritas yang perlu untuk diperhatikan perusahaan. Adapun rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh unit akademik FEB UGM adalah penambahan fasilitas pada platform yang digunakan sebagai peringkat pertama dari SK yang diutamakan konsumen. Rekomendasi kedua adalah peningkatan kesigapan karyawan dalam menanggapi permintaan layanan sebagai peringkat pertama dari SP sebagai tindakan pengembangan perusahaan. Hal tersebut berkaitan dengan ketangkasan karyawan untuk bergerak dalam menindaklanjuti dan menanggapi permintaan layanan dari konsumen. Simpulan dibuat dengan menjawab 3 tujuan penelitian. Dengan demikian, simpulan pertama adalah terdapat 20 SK sebagai atribut layanan yang dibutuhkan konsumen unit akademik FEB UGM. Kemudian simpulan kedua adalah terdapat 15 SP sebagai tindakan dan respon unit akademik FEB UGM dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Serta simpulan terakhir adalah terdapat 5 SP yang menjadi prioritas dalam perbaikan dan pengembangan layanan unit akademik FEB UGM. Selama pelaksanaan penelitian terdapat keterbatasan berupa pola keramaian yang tidak menentu dari konsumen yang menghubungi layanan unit akademik FEB UGM. Pada hari tertentu, unit akademik FEB UGM cukup ramai permintaan layanan, khususnya pada masa menjelang ujian atau libur semester. Namun, hal tersebut terkadang bisa juga berbeda dengan hari lainnya selama masa pandemi COVID-19, sehingga cukup sulit untuk memperoleh responden yang sesuai dengan kriteria. Adapun saran-saran penelitian mencakup penanganan keperluan administratif secara tepat waktu, penggunaan in-depth interview dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, pemahaman yang mendalam mengenai perusahaan dan konsumen, serta penerapan metode pengukuran layanan kualitas berbasis antrian atau queuing. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sehat.